semua, perkenalkan kami mahasiswa PPG Perjabatan Universitas Lambung Mangkurat Program Studi IPA kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili rekan-rekan kelas akan memaparkan bagaimana praktik baik yang sudah kami lakukan dalam kegiatan pembelajaran dengan menerapkan scaffolding pada kegiatan pembelajaran. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan di Indonesia. Sebelum membahas lebih dalam terkait praktik baik yang telah kami lakukan, saya akan memaparkan secara singkat terkait teori-teori yang mendukung dalam menerapkan scaffolding dalam kegiatan pembelajaran yang telah kami lakukan. Yang pertama, mari kita sama-sama mendalami terkait teori belajar sosial Albert Bandura. Teori belajar sosial ini dikenalkan oleh Albert Bandura, menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Teori belajar sosial menjelaskan bahwa perilaku manusia mempunyai interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Kebanyakan perilaku manusia dipelajari secara observasional melalui permodelan, yaitu dari mengamati orang lain. Hasil tersebut berfungsi sebagai panduan untuk bertindak. Albert Bandura juga memiliki anggapan setiap anak tetap belajar hal baik meski tidak melakukan secara langsung. Anak dapat belajar melalui hal-hal yang sudah mereka saksikan dari orang lain terlebih dahulu, terlepas apapun media belajarnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa seseorang bisa belajar informasi dan perilaku baru dengan melihat orang lain melakukannya. Kemudian, adapun konsep inti teori pembelajaran sosial. Yang pertama, manusia dapat belajar melalui observasi. Manusia dapat belajar melalui kegiatan observasi, di mana terdapat beberapa model. Model bergerak, yaitu melibatkan individu yang mendemonstrasikan atau memerankan suatu perilaku. Kemudian, model simbolis, yaitu melibatkan karakter nyata atau fiksi yang menampilkan perilaku dalam buku, film, program televisi, atau media online. Kemudian, model instruksional verbal, yaitu deskripsi atau penjelasan suatu perilaku. Yang kedua, kondisi mental berperan penting dalam proses pembelajaran. Kondisi mental dan motivasi memainkan peran penting dalam menentukan apakah suatu perilaku dipelajari atau tidak. Hal-hal yang dapat menguatkan mental dan motivasi seperti kebanggaan, kepuasan, atau rasa pencapaian. Yang ketiga, pembelajaran tidak selalu membawa perubahan. Ketika kita sedang belajar, tidak ada jaminan mengenai terjadinya perubahan. Terkadang, hasil yang diharapkan tidak langsung terlihat jelas hasilnya pada percobaan pertama. Maka dari itu, perlu adanya proses belajar secara terus-menerus untuk mendapatkan hasil yang diinginkan atau untuk adanya perubahan pada perilaku. Selanjutnya, teori belajar sosial menurut Vygotsky. Zone of Proximal Development atau biasa yang kita kenal dengan ZPD merupakan konsep yang paling terkenal yang dikemukakan oleh Vygotsky pada tahun 1952. Zone of Proximal Development adalah jarak antara tingkat perkembangan seorang anak jika melakukan sesuatu secara mandiri dan saat anak melakukan dengan dibimbing oleh orang dewasa atau bekerja sama dengan teman sejawat yang lebih mampu. Zone of Proximal Development menawarkan strategi untuk mengevaluasi perkembangan psikologi peserta didik
Strategi ini adalah salah satu cara untuk mengetahui tingkat dominan antara apa yang dipahami dan dipahami peserta didik saat ini dan potensial apa yang mereka miliki dengan diberikan bimbingan dan bantuan. Zone of Proximal Development juga menggunakan scaffolding untuk menstimulus peserta didik untuk lebih memahami pengetahuan. Brunner pada tahun 1996 juga menciptakan istilah scaffolding yang berarti bantuan disediakan untuk mendorong anak. Scaffolding adalah metode pengajaran yang dimana individu yang memiliki pengetahuan lebih memberikan pengetahuannya pada individu yang masih memiliki kekurangan dalam berpengetahuan, sehingga dapat menjadikan mereka untuk berpikir pada tingkat yang lebih tinggi dari yang dapat mereka lakukan sendiri. Selanjutnya, mari kita pelajari lebih lanjut terkait scaffolding. Scaffolding merupakan interaksi antara pendidik dan peserta didik yang bertujuan untuk membantu peserta didik yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran dengan maksud meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka. Pemberian scaffolding dilakukan secara bertahap dan akan dikurangi seiring dengan meningkatnya pemahaman peserta didik. Bantuan yang diberikan mencakup petunjuk, peringatan, dorongan, serta penyajian ulang masalah dalam bentuk alternatif agar peserta didik dapat mandiri dalam menyelesaikan tugas. Selanjutnya, mari kita pelajari terkait kelebihan dan kekurangan dari scaffolding. Berikut ini saya akan memaparkan terkait kelebihan dari scaffolding. Yang pertama, scaffolding memberikan petunjuk untuk membantu anak berfokus pada pencapaian tujuan. Yang kedua, scaffolding memadu dan memberikan bantuan pada peserta didik yang mengalami kesulitan. Yang ketiga, scaffolding menyederhanakan tugas belajar sehingga dapat mudah dikelola. Dan yang keempat, scaffolding memotivasi dan mengaitkan minat belajar dengan tugas belajar. Selanjutnya, mari kita beralih pada kekurangan dari penerapan scaffolding. Yang pertama, penerapan scaffolding menjadikan guru lebih intensif dalam membimbing karena harus memberikan bantuan pada peserta didik yang mengalami kesulitan. Yang kedua, penerapan scaffolding juga menyita banyak waktu. Dalam penerapan scaffolding, tentu perlu banyak waktu untuk proses peserta didik dapat menguasai suatu keterampilan. Yang ketiga, penerapan scaffolding bagi guru yang kurang paham pada scaffolding akan membuat peserta didik mengalami kesulitan. Selanjutnya, mari kita beralih kepada teori ekologi Bronfenbrenner. Teori ekologi Bronfenbrenner adalah teori yang berpandangan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh lingkungan manusia itu tinggal dan bertempat. Tingkah laku terbentuk karena adanya timbal balik yang terjadi antara manusia dengan lingkungannya. Interaksi yang terjadi antara manusia dengan lingkungan akan berpengaruh kepada perkembangan manusia. Interaksi ini dapat bersifat timbal balik atau saling mempengaruhi yang lainnya hingga mengalami perkembangan. Interaksi yang terjadi antara manusia dengan lingkungan memiliki 3 kemungkinan, yaitu yang pertama, manusia dipengaruhi oleh lingkungan. Yang kedua, lingkungan dipengaruhi oleh manusia. Atau yang ketiga, manusia dan lingkungan saling mempengaruhi hingga terjadinya perkembangan. Pada proses perkembangan, lingkungan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, sehingga secara tidak langsung
lingkungan memiliki peran dalam perkembangan manusia. Selanjutnya, mari kita bersama-sama melihat gambar model sistem ekologi dari Bronfenbrenner. Pada gambar tersebut, Bronfenbrenner berpendapat terdapat 5 sistem lingkungan dalam teori ekologi yang dapat mempengaruhi tingkah laku manusia, yang terdiri dari pengaruh interaksi interpersonal hingga pengaruh kultur yang lebih luas. Selanjutnya, kita juga akan mempelajari terkait teori ekologi Bronfenbrenner dengan faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Bronfenbrenner menganggap faktor sosial sebagai yang paling menonjol dalam perkembangan manusia. Keluarga dianggap sebagai sistem mikro yang paling berpengaruh dalam perkembangan sosial seorang anak. Namun, sistem ekologi juga memperhatikan sistem luar dan dampaknya terhadap perkembangan sosial seorang anak. Interaksi dari sistem ini menciptakan struktur sosial kehidupan seorang anak. Selain itu, faktor ekonomi seperti status ekonomi keluarga dapat mempengaruhi kehidupan anak baik pada tingkat mikro dan mesosistem serta tingkat ekosistem dan makrosistem. Sehingga faktor ekonomi dimasukkan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kehidupan seseorang. Tidak hanya faktor sosial dan ekonomi, Bronfenbrenner juga menjelaskan bahwa faktor budaya juga mempengaruhi. Makrosistem bisa dikatakan gambaran sebuah budaya. Bronfenbrenner menjelaskan bagaimana budaya mempengaruhi hingga ke dalam sistem paling kecil. Keluarga, yaitu sistem mikro, yang berinteraksi dengan sistem mesosistem dan ekosistem yang merupakan pengaruh dari makrosistem seperti masyarakat dan budaya yang ada di suatu tempat. Selanjutnya, mari kita ulas lebih lanjut terkait faktor sosial dari teori ekologi menurut Bronfenbrenner. Faktor sosial tentunya dapat terjadi apabila terjadinya suatu konflik. Konflik sosial sering terjadi antar peserta didik. Di kelas tentunya terdiri dari peserta didik yang memiliki kepribadian ekstrovert dan introvert. Peserta didik yang introvert cenderung pendiam dan kesulitan berbaur jika dikelompokkan dalam suatu diskusi. Sehingga peserta didik yang ekstrovert merasa tidak suka karena peserta didik yang introvert tidak memiliki banyak kontribusi dalam kegiatan diskusi. Namun, peserta didik harus memahami bahwa di dalam kelas pasti terdapat keberagaman sosial. Dari konflik tersebut, solusi untuk konflik tersebut adalah guru dapat menggunakan scaffolding dengan menuruti keinginan peserta didik untuk memilih kelompok sendiri. Tetapi harus ditegaskan bahwa kedepannya peserta didik harus menerima pembagian kelompok yang sudah ditentukan oleh guru. Guru memberikan pengertian kepada peserta didik bahwa mereka harus mampu berkomunikasi dengan baik antar teman sekelas. Dan jika ada yang tidak disukai dari teman sekelas, harus segera didiskusikan agar tidak terbawa dan mempengaruhi proses pembelajaran. Selanjutnya, mari kita beralih kepada faktor ekonomi. Konflik juga dapat terjadi karena dipengaruhi faktor ekonomi. Konflik ekonomi sering sekali ditemukan di kelas. Jika latar belakang ekonomi peserta didik rendah, tentunya fasilitas yang didapat oleh mereka untuk menunjang proses belajar tidak akan optimal. Guru akan menemui peserta didik yang difasilitasi les di luar jam sekolah oleh orang tuanya. Namun, tentu ada sebagian peserta didik yang tidak difasilitasi les oleh orang tuanya. Jadi,
Akan ada peserta didik yang memahami lebih cepat materi pembelajaran dan ada yang lebih lambat dalam mencerna pembelajaran. Berdasarkan konflik tersebut, maka ada pun solusi dari konflik tersebut sebagai scaffolding, yaitu guru mengarahkan peserta didik untuk belajar bersama terlebih dahulu. Kemudian, guru dapat memberikan soal-soal pengayaan dan materi tambahan agar peserta didik yang tidak les dapat menyusul pemahaman teman-temannya. Selanjutnya, kita akan beralih kepada faktor budaya. Konflik juga dapat terjadi karena adanya faktor budaya. Perbedaan bahasa dapat terjadi di kelas. Peserta didik yang baru pindah ke sebuah sekolah, terutama dengan menggunakan bahasa daerah yang berbeda dari lingkungan sekolah sebelumnya, akan mengalami kendala dalam memahami penjelasan guru dan teman-temannya. Berdasarkan konflik tersebut, solusi untuk konflik tersebut yang dapat dilakukan oleh guru adalah dengan menggunakan scaffolding, dengan mengarahkan peserta didik menggunakan bahasa Indonesia ketika pembelajaran berlangsung. Namun, peserta didik tetap diperbolehkan menggunakan bahasa daerah sambil memperkenalkan dan mengajarkan kepada temannya yang merupakan peserta didik baru di kelas mereka. Mari kita beralih kepada faktor kognitif. Konflik juga dapat terjadi karena adanya faktor kognitif. Pengelompokan peserta didik di sekolah saat ini dilakukan berdasarkan tingkat pertumbuhan atau usia. Misalkan pada jenjang SMP dikelompokkan menjadi kelas 7, 8, dan 9. Sehingga di dalam satu kelas akan terdapat beragam tingkat perkembangan kognitif pada peserta didik. Maka dari itu, solusi yang dapat dilakukan oleh guru yaitu melalui scaffolding dengan menerapkan pendekatan teaching at the right level. Pendekatan TARL dapat dilakukan dengan memetakan peserta didik di kelas berdasarkan tingkat perkembangan mereka. Hal itu perlu dilakukan dari analisis hasil asesmen diagnostik kognitif. Pendekatan TARL dapat diterapkan dengan membedakan proses bimbingan terhadap individu atau kelompok peserta didik yang terdiri dari tingkatan rendah, sedang, dan tinggi. Sekian untuk pemaparan singkat terkait teori-teori yang mendukung dalam menerapkan scaffolding pada kegiatan pembelajaran yang telah kami lakukan. Selanjutnya, mari kita secara bersama-sama menyaksikan video praktik baik yang dipersembahkan oleh mahasiswa PPG Prajabatan kelas IPA C. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Gimana nih kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah seperti biasa. Oke, sudah belajar nggak sebelumnya di rumah? Belum. Belajar. Oke, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran kita berdoa. Silahkan siapa memimpin doa? Iya, dipersilahkan kepada Nur untuk memimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, maka baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih kepada Nur sudah memimpin doa pada hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Nah, jadi sebelumnya Ibu mau tanya nih, siapa yang pernah beli kue atau bikin kue di rumahnya? Pernah. Kue apa nih yang pernah kalian bikin? Telepon.
juga? Nah, ada yang pernah. Kira-kira bahannya apa aja tuh untuk bikin nasi kuning? Nasi. Nasi, terus apa lagi? Santan, kunyit, terus bumbu-bumbunya apa? Daun salam. Kayak bawang-bawang juga dipakai? Nah, dipakai. Nah, kira-kira dari zat-zat untuk membuat nasi kuning ada bumbu-bumbunya. Kita hari ini mempelajari tentang apa nih? Ada yang belajar tadi katanya sudah di rumah. Belajar tentang apa? Ayo. Masak-masak. Oke, nah jadi kita hari ini belajar tentang zat aditif. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi kelompok. Nah, sebelumnya Ibu akan membagikan kelompok kalian. Ini yang sudah Ibu tayangkan di papan tulis. Itu kelompok 1 ada Rai, Nur, Ana, Medita, sama Yulis. Kelompok 2 ada Wulan, Eka, Sasa, Maulina, dan Dewi. Kelompok 3 Nisa, Manda, Suryani, Fahrina, dan Bunga. Dan kelompok yang terakhir itu ada Anwar, Adika, Hadi, dan juga Ais. Oke, sudah paham semuanya? Silahkan duduk ke kelompoknya masing-masing. Oke, jadi sudah duduk berkelompok semuanya? Nah, selanjutnya Ibu akan bagikan LKPD yang akan kalian kerjakan pada hari ini. Iya, sama-sama. Iya. Semua kelompok sudah dapat LKPD-nya? Ya, oke, baik. Ibu, Iya. ibu saya nggak mau sekelompok sama Eka. Kenapa? Eka itu sukanya diem aja bu, dia disuruh ngerjain itu nggak mau. Jadi kita aja yang ngerjain, dia tuh pasti diem aja pokoknya. Eka kenapa? Eka nggak mau ngerjain? Bukan nggak mau ngerjain bu, tapi itu nggak ngerti. Udah ngerti. Oke, baik. Sebelum kita lanjut diskusi kelompok, coba Eka sama Sasa ikut Ibu dulu deh ke depan. Oke, yang pertama Ibu tanya dulu Sasa. Sasa kenapa tadi tidak mau sekelompok sama Eka? Karena dia tuh sukanya diem bu, jadi kami tuh mau ngerjain, dia tuh nggak mau ngerjain, diem aja pokoknya. Kalau nggak mau, saya nggak mau satu kelompok sama Eka. Itu Ekanya suruh pindah ke kelompok Bunga. Oke, kalau Eka emangnya gak bisa ngerjain atau malas atau apa? Bukan malas bu, tapi tuh nggak ngerti. Terus juga memang nggak ketemuan sama Sasa. Nah, kita kan satu kelas, kalian ini satu kelas. Tidak boleh ada circle satu sama lain. Terus juga nanti masalah yang tidak paham harusnya Sasa kan lebih paham nih daripada Eka. Nah, harusnya Sasa itu bisa sharing dengan Eka tentang yang tanggung jawabnya masing-masing di kelompok. Nah, yang pertama itu kalian harus bagi tanggung jawab masing-masing tugas. Misalkan nanti ada beberapa soal, kalian bagi satu orang tuh dapatnya apa gitu. Nah, baru karena Eka belum paham, nanti kalau teman yang paham bisa bantu jelasin ke Eka. Terus Sasa juga harus bisa menerima semua anggota kelompok. Baik nanti Sasa sekelompok sama siapa, Sasa harus bisa menerima. Karena Sasa harus mempunyai sikap toleransi, sikap menghargai teman di kelas ini. Gimana Sasa? Paham maksud Ibu kan ya? Oke, Eka mau kan ya Eka berbaur di kelompok? Eka coba bicara, bicara bagian mana yang Eka belum paham gitu. Eka mau kan di kelompoknya gitu? Oke, nah jadi Sasa harus sama Eka harus bisa ya kerjasama dalam kelompoknya. Setuju? Biar kerja kelompoknya bisa kita lanjutkan ya. Oke, silakan salaman dulu. Oke, silakan kembali ke kelompoknya. Nanti Ibu bimbing. Pertama itu zat aditifnya apa aja, boleh cari di internet, cari di referensi lainnya, terserah kalian, bebas, bebasin. Bawa HP kan ya? Oke, terus tentukan alami atau buatannya. Terus juga analisis
kelebihan dan kekurangan zat aditif alami dan buatan. Oke, sampai sini paham semuanya? Paham. Udah dapat belum? Oke, perhatikan ibu semuanya. Jadi Hadi dan lain-lainnya itu kelompok 1, di sini 2, situ 3, dan di sini 4. Ingat? Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang prosedur bagaimana kalian mengerjakan LKPD. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu tentang pengertian zat aditif dan jenis-jenisnya. Dengarkan ibu semuanya. Oke, paham? Untuk nomor 1 itu ada yang ditanyakan tentang pengertian zat aditif dan jenis-jenisnya. Ada yang ditanyakan? Untuk yang nomor 2, nanti kalian akan mengidentifikasi zat aditif pada makanan yang telah ibu bawa. Ini ibu akan bagikan. Kelompok 1 itu dapat nasi kuning. Alhamdulillah. Ya dimakan. Boleh dimakan loh, Bu? Nanti ya. Di kelompok 2 itu dapat bingka. Boleh bantu ibu ini saling ambil yang warna jangan yang sama beda warna, yang sama warna aja. Iya, letakin videonya. Oke, makasih. Ini kelompok 3. Dan yang terakhir kelompok 4 dapat P. Nah, jadi nanti kalian identifikasi zat aditif yang digunakan pada makanan yang sudah dibagikan. Sudah dapat kan semuanya makanannya? Sudah. Nah, itu zat aditifnya apa aja? Boleh cari di internet, cari di referensi lainnya, terserah kalian, bebas, ibu bebasin. Bawa HP kan ya? Bawa. Oke, terus tentukan alami atau buatannya. Terus juga analisis kelebihan dan kekurangan zat aditif alami dan buatan. Oke, sampai sini paham semuanya? Paham. Oke, baik. Silahkan kerjakan. Kesepakatan waktunya 20 menit. Sepakat? Sepakat kan ya? Sepakat. Oke, silahkan kerjakan sesuai kelompoknya masing-masing. Diskusi kerjasamanya. Gimana kelompok 1? Sudah? Proses, Bu. Oke, semangat ya. Lancar kan ya? Lancar sekali. Kelompok 2 gimana? Ini lengkap lagi ya, di sininya lagi. Ya, benar. Semangat ya kelompok 2. Iya, benar banget, diisi dari makanan itu. Boleh juga kalian sambil dicip ya kalau mau lebih tahu apa rasanya. Boleh. Sudah ngerti kan ya masalah zat aditifnya apa, jenisnya apa, alami atau buatan, ngerti kan? Mantap, kelompok 3 semangat ya. Iya, ini yang mana zat aditifnya? Nah, zat aditif itu bumbu yang kira-kira dari makanan tempe ini pakai bumbu apa? Nah, kalian bisa lihat di komposisinya ini apa aja yang digunakan. Contoh nih, zat pemanis itu apa? Gula. Nah, nanti tulis aja gula di sini. Terus jenisnya apa? Manis atau penyedap gula tuh kira-kira. Nah, bis pemanis. Jadi Bu, di sininya ditulis gula. Ya, benar. Manis. Iya. Nah, terus alami atau buatan nih kira-kira gula nih. Nah, boleh aja nih kalian sambil cicip kalau mau. Terus cari juga di internet. Tapi bisa aja kalian langsung lihat di sini kan gula masuk apa gitu. Paham udah? Nanti ibu bantu ya. Oke, silahkan kerjakan sambil ibu sambil ibu. Ini boleh? Oh, bukan dah. Lihat deh, ini kan soal yang sudah kita pelajari di les kemarin kan? Iya betul, udah di. Oh gitu. Emangnya kalian les di mana? Oh, kalau kami ketiga aku, Mirita sama Ibu lesnya di Primavera. Boleh lihat LKPD-nya? Ya. Oh, kalau materi ini aku juga udah belajar di tempat aku les. Aku lesnya di ruang guru. Oh, emangnya berapa biaya les kalian? Kalau aku di ruang guru itu
per semesternya itu 700.000. Kalau yang lain? Kalau kami agak mahal, 1 juta. Kalau kamu lesnya di mana? Sebenarnya sih mau ikut les, tapi kan biaya itu mahal. Aku nggak punya banyak uang. Oh, kasih ke kamu. Kasihan ya. Sabar ya, nggak apa-apa. Kita kan di sini untuk sekolah sama-sama belajar. Kenapa nih kelompok 3? Dia mau nggak les katanya. Oh, enggak les terus? Kenapa ada masalah pada pengerjaan KPD-nya? Ketinggalan Materi. Tinggalan materi. Nah, tapi sudah ngerti kan tentang zat aditif yang sudah kita pelajari hari ini tadi. Jadi, meskipun kamu baru belajar hari ini, nggak apa-apa. Tapi kan dia bisa juga nih mengejar ketertinggalannya pada pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk teman-teman yang sudah les, mereka punya pemahaman awal gitu aja, tapi yuk bisa belajar hal ini kan? Bisa. Nah, oke. Silahkan melanjutkan ya pengerjaan KPD-nya saling bantu satu sama lain. Sudah selesai semuanya mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Oke, baik. Kalau sudah, kita masuk ke sesi presentasi. Ibu minta kelompok 2 untuk mempresentasikan jawabannya ke depan. Bukan. Oke, terima kasih kelompok 2 sudah maju. Tadi kelompok 2 dapat apa? Dapat tingkat tentang Bu. Oke, silahkan presentasikan ya jawabannya. Teman-temannya perhatikanlah, temannya presentasi. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang zat aditif di bintang kentang. Nah, sebelum presentasi, izinkan Ulun memperkenalkan kawan-kawan Ulun. Nah, yang paling ujung itu namanya Amanda, bisa dipanggil Amanda. Sampingnya ada Suryani, bisa dipanggil Suryani. Yang tengah ini ngarannya Parina, bisa dipanggil Parina. Nah, yang di hingga Ulun ini ngarannya Anissa Nurandayani, bisa dipanggil Anissa. Nah, terakhir Ulun seorang Bunga Lili Anissa, bisa dipanggil Bunga. Atau kalau biar orang Banjar tuh kambal, jadi terserah aja anaknya Bunga kah, kambal kah, kada apa-apa. Asal jangan kambal desa aja, kada mau Ulun. Ya. Karena kalau Ulun baru ke setumpat, ya kalau mungkin tegang baru pokoknya berarti kami di muka sini. Ya, jadi langsung aja mungkin kawan Ulun bisa menjelaskan. Jadi, zat aditif adalah bahan-bahan yang ditambahkan dalam makanan bersengaja gasa membaiki tampilan makanan, mengolah nyaman, menjaga makanan lawan supaya kada basi. Dari itu jenis-jenis zat aditif diantaranya ada sebagai pewarna, zat pemanis, zat pengawet, penyedap rasa, pemberi aroma, pengantar lawan pengemosi. Ya, baik di sini nomor 1 identifikasilah zat aditif yang digunakan pada makanan tersebut. Ini makanannya ada bintang kanta. Zat aditifnya yang pertama ada gula putih, gula habang, galampu, urea, santan, intalu, lawan santan. Terus jenisnya gula putih itu pamanis, gula habang itu pawarna dan pamanis buatan, pemanis alami, galampu itu penyedap rasa, urea itu pengawet, santan itu pengemosi, intalu itu penyedap, kantang itu pengantar. Selanjutnya nomor 2. Bu, iya Dika? Saya kurang paham, Bu. Kenapa? Karena kan saya baru pindahan aja selama 2 hari ini ke sekolah ini, jadi kurang paham bahasa Banjar, Bu. Nah iya, Dika ini siswa baru yang pindahan baru 2 hari yang lalu ya Dika ya. Iya, Bu. Nah teman-teman yang lain udah tahu belum nih bahwa Dika belum bisa bahasa Banjar? Dia pendiam, Bu. Dia belum banyak berkomunikasi dengan kami di kelas. Oh iya, jadi Dika pendiam, belum banyak berkomunikasi di kelas. Nah jadi karena Dika ini merupakan siswa pindahan yang baru aja 2 hari dan dia harus beradaptasi dengan bahasa kita.
Jadi supaya satu sama lain paham, kita gunakan bahasa Indonesia aja ya selama pembelajaran, baik saat pembelajaran, baik saat presentasi. Nah, kalau di luar pembelajaran mungkin kalian boleh aja gitu menggunakan bahasa Banjar. Tapi kalau pembelajaran supaya bisa memahami satu sama lain, alangkah baiknya kita menggunakan bahasa Indonesia. Sepakat? Nah, silakan lanjutkan nih kelompok 2 presentasi. Terima kasih Ibu. Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaan nomor 2 tentang kelebihan dan kekurangan zat aditif alami dan buatan. Untuk zat aditif alami, kelebihannya pertama menyehatkan, kedua mudah didapatkan, ketiga murah. Untuk kekurangannya cepat basi. Zat aditif buatan kelebihannya bertahan lama dan kekurangannya tidak sehat, juga susah untuk ditemukan. Nah, itu tadi presentasi dari teman kelompok 2. Kepada teman-teman yang lain, apa ada yang ingin bertanya? Kayak belum ada, berarti sudah paham? Nah, kalau sudah paham, beri tepuk tangan dulu nih untuk kelompok 2. Silakan duduk ke kursinya kelompok 2. Terima kasih sudah presentasikan. Iya. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan nasihat kepada kalian. Itu yang pertama, pentingnya menghargai satu sama lain. Ingat, kita harus menghargai di kelas ini, harus menghargai satu sama lain, harus memiliki toleransi satu sama lain. Misalkan di kelas ini ada permasalahan, harus diselesaikan secara damai supaya tidak ada terjadi perselisihan. Nah, kemudian misalkan dalam diskusi kelompok itu harus menghargai pendapat satu sama lain, harus mendengarkan pendapat satu sama lain. Paham? Paham. Ya, jadi semua itu kita lakukan supaya di kelas ini selalu damai, selalu menjadi kelas yang nyaman, aman, dan mendukung buat kalian belajar satu sama lain. Sampai di sini, paham yang sudah Ibu sampaikan? Nah, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan belajar lagi di rumahnya masing-masing, pelajari apa yang kita hari ini sudah pelajari, terus lagi pelajari apa yang akan kita pelajari di minggu selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelas IPA BPS Rajabatan Universitas Lampung Mangkurat. Terima kasih sudah menyaksikan video live perspektif kami. Ini
Jangan, yang bawah itu nah.